di dunia digital yang akan menyampaikan paparan mengenai membangun dan meluruskan jalan peradaban digital. Pak Cahyana, mangga dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran, Mbak Moderator? Kedengaran, ya, kedengaran, Baik, Pak. terima kasih. Pertama tentu saya ingin menyapa ya Ibu Rektor yang saya hormati dan seluruh sivitas akademika, termasuk para mahasiswa. Happy birthday ya. 55 tahun adalah usia yang sangat-sangat matang. Jadi mature banget menurut saya. Jadi mungkin dengan karya-karya dan mungkin perjalanan ke depan saya yakin ISBI akan menjadi sesuatu gitu ya. Apalagi dengan dorongan teknologi digital. Nah, tema yang saya sampaikan di dalam kesempatan ini mencoba menjawab ya, bukan untuk mencoba untuk menjawab berbagai keresahan sehubungan dengan munculnya peradaban digital. Makanya saya berikan tema ini, bagaimana membangun dan meluruskan jalan peradaban digital. Karena apa? Karena keresahan-keresahan yang muncul bisa saja mengakibatkan perkembangan teknologi menjadi perkembangan yang sangat mengerikan begitu ya. Kesannya seperti begitu. Padahal kita mendengar dari salah satu ustadz yang sangat terkenal waktu itu, saya mendengar sebuah narasi yang sangat indah sekali. Bahwa dengan iman, hidup menjadi lebih terarah. Dengan seni, hidup menjadi lebih mudah. Dengan seni, hidup menjadi lebih indah. Dan dengan teknologi, hidup menjadi lebih mudah. Jadi sebetulnya kehadiran teknologi harus kita respon dengan sebuah pemikiran-pemikiran positif karena teknologi termasuk teknologi digital pada waktu dia diinvensi, pada waktu dia ditemukan, sebetulnya karakteristiknya adalah netral, tergantung dari manusia. Nah, terima kasih Pak Warno tadi sudah menyebutkan bahwa kalau teknologi ini kemudian digunakan untuk kepentingan yang sifatnya manipulatif, ya, menjadi hoax, menjadi sesuatu yang sangat merugikan masyarakat gitu ya, maka dia akan kehilangan makna. Padahal makna bahwa teknologi memudahkan, teknologi adalah bermanfaat buat manusia dan segala macam, itu betul-betul harus kita jaga. Nah, dengan tema seperti itulah saya ingin membawa hadirin sekalian untuk masuk ke dalam slide yang pertama yang disebut dengan Digitopia. Silakan Mbak, sudah di-share screen-nya. Judulnya sudah disampaikan juga. Nah, jadi ini tadi yang judul yang tadi saya sampaikan ya, membangun dan meluruskan jalan peradaban digital. Silakan masuk ke slide yang pertama. Nah, jadi begini. Kalau kita mengharapkan tadi bahwa dengan teknologi hidup menjadi lebih mudah akan memberikan sesuatu yang sangat bermakna bagi kehidupan, bagi kemanusiaan, maka yang kita gambarkan ada yang disebut dengan digital utopia atau digitopia. Nah, digitopia ini, teman-teman sekalian, ada 3 parameter atau 3 indikator yang menyebutkan bahwa sebuah kondisi yang sangat-sangat kita rindukan, kondisi yang sangat kita harapkan ke depan, digitopia ini bukanlah menjadi sesuatu yang sifatnya distopia, digital distopia. Jadi sebuah kondisi yang sebaliknya. Nah, oleh karena itu ada indikator-indikator yang harus selalu kita perhatikan. Bahwa kalau kita bicara mengenai digitopia, kehadiran yang namanya teknologi digital untuk menciptakan sebuah kondisi, sebagai contoh misalnya di Jepang ada konsep Society 5.0 gitu ya. Bagaimana digital dimanfaatkan untuk kemaslahatan. Nah, ada indikatornya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita sebagai sebuah masyarakat, sebuah komunitas, sebuah bangsa, kita berbicara mengenai komitmen. Komitmen bahwa peradaban yang berbasis sharing, termasuk di dalamnya ada sharing infrastruktur digital, itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan selain komunikasi juga untuk kolaborasi. Dan kita tahu bahwa semua hal yang berkaitan dengan respon-respon kita terhadap teknologi digital kadang-kadang reaktif, kadang-kadang justru manipulatif. Padahal tidak seperti begitu. Sebuah komitmen bagaimana digitopia itu harus bisa kita wujudkan. Kemudian yang indikator yang kedua adalah kita berbicara mengenai prosperity, menciptakan kesejahteraan atau kemakmuran.
Jadi kalau sebuah teknologi tidak menciptakan kondisi seperti itu, tadi ada istilah Pak Garin yang sangat luar biasa, tidak mendorong atau tidak menjadi sebuah platform, landasan untuk titik tumbuh, maka dia tidak akan menciptakan yang namanya prosperity. Padahal kita tahu bahwa yang namanya peradaban digital itu ataupun yang disebut dengan digitopia itu membuat orang akan mendapatkan yang namanya value, mendapatkan yang namanya virtue, mendapatkan nilai-nilai kebaikan ya, yang bermanfaat bagi dirinya, bagi lingkungan, bagi warganya, bagi bangsanya tentu saja. Dan kita harapkan justru dengan memperhatikan bagaimana algoritma-algoritma yang ada di dalam teknologi digital, bahwa sebetulnya permasalahan-permasalahan yang ada, yang muncul ataupun dampak-dampak sebagai akibat adanya hoax, hal-hal yang sifatnya manipulatif dan segala macam, sebetulnya menjadi new learning. Nah, bagaimana itu kita formatkan nanti akan saya sampaikan di dalam slide berikutnya. Yang ketiga adalah menciptakan sebuah masyarakat atau warga yang resilience. Ya, yang kita tahu bahwa kehadiran teknologi digital akan mampu menciptakan juga masyarakat yang memiliki ketahanan. Ketahanan yang memanfaatkan bahwa teknologi itu menghadirkan keragaman, menghadirkan mungkin prosperity tadi, menciptakan apa yang disebut dengan WCB ya, wealth community building atau community wealth building, membangun kesejahteraan bersama. Itulah 3 indikator yang menurut saya yang perlu kita perhatikan di dalam sebuah masyarakat yang kita sebut sebagai digitopia, commitment, prosperity, dan juga resilience ya. Nah, semua yang tadi berbagai macam permasalahan berkaitan dengan apa yang menjadi keresahan-keresahan ataupun kegaduhan ataupun juga mungkin ketidakseimbangan karena munculnya teknologi digital, saya mencoba membuat sebuah framework. Framework bagaimana membangun peradaban digital atau yang disebut dengan digital civilization. Makanya tadi ada yang disebut dengan civic skill. Di dalamnya akan masuk menjadi sebuah elemen yang sangat penting bagaimana kita membangun yang disebut dengan digitopia. Silakan halaman berikutnya. Nah, inilah frameworknya. Framework of digital civilization. Jadi kita tahu bahwa ini seperti membangun sebuah rumah, begitu ya. Digitopia adalah harapan kita bersama, mimpi kita bersama. Dengan parameter-parameter tentu saja yang tadi disebutkan. Commitment, resilience, and prosperity gitu ya. Dan berbagai macam hal yang berkaitan dengan bagaimana sebuah teknologi digital menjadi syarat yang sangat penting ya untuk bisa memberikan kemanfaatan bagi kita. Security-nya, bagaimana digital identity-nya, karena orang masuk ke dalam sebuah dunia digital, di dalam sebuah cyberspace, orang harus memiliki digital. Jadi jangan sampai karena kita berhadapan dengan mesin gitu ya, we never know that bahwa orang-orang yang ada di depan kita adalah sebuah mesin gitu ya, atau orang beneran gitu ya, atau sebuah robot. Jadi kita tidak pernah memahami karena yang ada di hadapan kita adalah gadget, yang di hadapan kita adalah sebuah perangkat-perangkat teknologi. Jadi digital identity itu sangat dibutuhkan. Kemudian tentu saja ada berkaitan dengan yang namanya privacy. Privacy kita itu juga harus juga terlindungi. Dan jangan lupa juga bahwa infrastruktur yang kita bangun untuk membangun teknologi digital ini, membangun peradaban digital ini, harus betul-betul memiliki keandalan, reliable. Ya, jadi ini adalah elemen-elemen yang sangat penting. Bagaimana digitopia itu harus bertumbuh dan kita bangun bersama, ada 2 pilar penting. Pilar yang pertama adalah teknologi, sebelah kiri dengan keragamannya. Ya, jadi di situ termasuk teknologi tepat guna yang tadi dimention oleh pembicara sebelumnya, begitu ya. Di sini ada saya berikan contoh mungkin lebih gampang adalah ABCD gitu ya. A-nya adalah artificial intelligence, B-nya misalnya blockchain, C-nya adalah cloud atau komputasi awan, D-nya adalah data analitik dan seterusnya, ABCD dan sampai Z begitu ya, karena teknologi berkembang bukan hanya setiap 10 tahun tapi bahkan sekarang tiap hari karena kehadiran AI justru inovasi itu makin lama makin cepat ya. Jadi pilar pertama adalah teknologi yang harus kita perhatikan. Tidak harus selalu yang namanya teknologi yang baru dan terbarukan, tapi kita bicara juga bagaimana teknologi yang tepat guna dimanfaatkan oleh warga yang membutuhkan. Apalagi di sini kita berbicara mengenai
seniman, budayawan yang tentu harus memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar begitu ya. Pilar yang kedua adalah kolaborasi. Saya menyebutkan di sini adalah kolaborasi multi pihak. Orang selalu bicara kesuksesan sebuah program tergantung dari pentahelix. Hanya 5 saja yang berkolaborasi. Tapi saya bilang ini multi pihak. Kalau kita berbicara mengenai digitopia ataupun peradaban digital, maka kolaborasi menjadi kunci dari multi pihak. Bukan hanya 5 pihak seperti pemerintah, academician, business community, dan media saja, tapi juga ada seniman, ada budayawan, ada yang namanya komunitas-komunitas yang sekarang ini sangat luar biasa banyaknya, beragam, dan komitmen terhadap ESG misalnya, lingkungan, environment, termasuk di dalamnya adalah komunitas yang bicara mengenai social impact. Saya bicara dengan DILAN sebenarnya, komunitas disability dan lansia gitu ya. Jadi banyak pihak itu yang bisa memanfaatkan teknologi ini dengan cara berkolaborasi. Termasuk di dalamnya adalah crowd, netizen crowd. Netizen, sebagian di antara kita sekarang ini adalah, sebagian besar adalah netizen, dan juga ada juga yang namanya Vitizen. Nanti Vitizen adalah virtual citizen, menjadi salah satu kunci juga di situ. Nah, 2 pilar ini, teman-teman sekalian, itu harus dibangun di atas sebuah fondasi yang benar, fondasi yang kokoh, begitu ya. Jadi fondasi yang pertama adalah kita bicara mengenai apa yang disebut dengan infrastruktur digital atau digital platform. Nah, sekarang dengan teknologi terbaru yang disebut dengan cloud itu, proses transformasi digital di berbagai perusahaan, di berbagai institusi, di berbagai komunitas, itu prosesnya adalah bagaimana mereka go digital dan go cloud sekaligus gitu ya. Karena apa? Ada teknologi cloud yang sekarang ini memudahkan. Orang tidak usah lagi berpikir router ataupun server dan sebagainya. Cukup dengan memanfaatkan cloud, kita membayar sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi digital infrastructure ini adalah fondasi di mana teknologi dan kolaborasi dibangun. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan digital talent. Jadi kapabilitas. Jadi yang tadi istilahnya Bang Garin adalah bicara mengenai civic skill, ya. Jadi bicara mengenai estetika, etika, sains, dan juga bicara mengenai teknologi di situ ya, plus kemanusiaan. Ada istilah humaniora tadi yang disebutkan juga oleh Mas Warno dan sebagainya ya. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah fondasi di mana 2 pilar itu kita bangun. Nah, jangan lupa ada yang disebut dengan social fundamental. Jadi ada yang disebut dengan social fundamental yang akan membawa kita ke ranah yang tepat pada waktu kita memanfaatkan kehadiran teknologi ini, yang disebut dengan LEG. LEG itu singkatan dari L-nya adalah laws, E-nya adalah etika, kemudian G-nya adalah governance. Tata kelola yang baik ya, good governance. Dalam konteks corporate tentu ada istilah GCG, good corporate governance begitu ya. Jadi governance menjadi sangat kunci, dan saya dapat lagi nih karena berada di lingkungan seniman gitu ya hari ini, saya mendapat juga tambahan di situ yang disebut dengan bukan hanya LEG, law, etika dan governance, tapi juga ada tambahan satu lagi yang disebut dengan estetika ya, dengan istilah tadi yang disebut oleh Mas Garin dalam konteks seni dan budaya. Jadi membangun peradaban digital itu seperti begitu. Nah, sebetulnya core-nya apa? Apa sih penghuni dari rumah Digitopia ini yang hari ini sangat luar biasa? Beberapa bulan yang lalu kehadiran ChatGPT. ChatGPT adalah LLM ya, large language model gitu ya, tapi basisnya adalah AI. Makanya di tengah saya sebutkan apa yang disebut dengan AI, kecerdasan artificial. 3 bulan yang lalu saya juga bicara di dalam forum, kebetulan di Telkom University ada juga forum yang sama disponsori oleh UNESCO dan Dirjen Pendidikan Tinggi. Kita bicara mengenai etika AI. Jadi AI yang beretika begitu ya. Nah, AI seperti apa sebetulnya yang dibutuhkan? Jadi karena gini, pakar sekarang menyebutkan AI itu sangat luar biasa perkembangan dan pertumbuhannya, bahkan bergulir berkali lipat. Tadi Mas Warno menyebutkan ada ChatGPT 3.5, 4, 5, dan seterusnya akan terus berkembang nih. Ya, jadi AI ini sangat luar biasa karena apa? Karena akan membantu kita. Jadi bukan kekhawatiran bahwa manusia akan digantikan dengan AI dari sisi segala macam aktivitas manusia, tentu tidak.
bidang-bidang tertentu saja yang memang bisa cocok di AI kan. Tetapi ada bidang-bidang yang lain berbeda tentu saja. Karena kita tahu AI adalah temuan manusia. Sedangkan manusia adalah ciptaan ilahi ya. Jadi yang maha kreator itu, yang maha sempurna ini menciptakan kita menjadi sebuah gadget. Jadi manusia adalah gadget sebetulnya. Gadget yang maha sempurna karena apa? Di dalamnya misalnya brain kita itu adalah AI. Pelajar AI itu kan meniru bagaimana cara kerja otak gitu ya. Tapi juga ada emosi, ada empati, ada simpati, ada care ya dan seterusnya. Jadi ada kreativitas gitu ya. Ada estetika yang bisa dibangun, ada taste, ada selera gitu ya yang tentu tidak muncul gitu di dalam sebuah perangkat yang menjadi ciptaan manusia. Nah, oleh karena itu mari kita tetap selalu optimis bahwa kitalah yang mengendalikan teknologi. Bukan teknologi mendikte dan mengendalikan kita, tetapi kita yang harus bisa memanfaatkannya. Makanya juga masuk ke AI itu orang harus punya keahlian juga. Ada yang disebut dengan keahlian baru, skill baru yang namanya prompt engineering gitu ya. Nah, ini juga hal yang menarik gitu ya. Baik, masuk ke slide berikutnya. Nah, teman-teman sekalian, mari kita lihat bagaimana Indonesia, dalam konteks Indonesia, ini ada hasil sensus ya, yang menyebutkan bahwa penduduk kita pada tahun 2021 itu sekitar 270 juta. Tentu hari ini sudah berkembang ya, sekitar 276, 277 juta begitu ya. Yang penting adalah kita lihat komposisinya. Ada generasi-generasi yang disebut dengan kategori pre-boomer, baby boomer, seperti saya baby boomer begitu ya. Ada yang namanya Gen X, ada Gen Y, kemudian ada yang namanya Gen Z. Bahkan sekarang sudah ada yang namanya Gen Alpha ya. Jadi post Z itu ya. Lihat komposisinya seperti begitu, Anda lihat ada komposisinya paling tidak kalau kita bicara mengenai digital native ya, yang terdiri dari komponen generasi Y, generasi Z, generasi milenial, generasi Z dan generasi Alpha itu ya. Itu jumlahnya sekitar 60 juta. Jadi tidak heran sekarang misalnya dalam konteks kampanye para capres gitu ya, banyak pemilih-pemilih pemula gitu yang termasuk kategori generasi ini. Makanya mereka juga mulai memanfaatkan teknologi digital untuk kepentingan kampanye dan sebagainya gitu ya. Jadi ini adalah komposisinya seperti begitu. Nah, silakan slide berikutnya. Slide berikutnya saya ingin memberikan sebuah gambaran kepada hadirin sekalian ya, bahwa mungkin 30-40 tahun yang lalu kita bicara mengenai digital divide. Lihat lingkaran tengah ya yang warna biru, digital divide. Artinya kesenjangan digital. Bagaimana kita memenuhi Indonesia dengan 17.000 pulau, dengan kurang lebih 79.000 desa, 4.900 kelurahan, itu sekarang ini bagaimana mereka membutuhkan harus memiliki yang disebut dengan akses digital begitu ya. Nah, sekarang saya membuat sebuah model. Tadi saya kan praktisi digital. Saya membuat sebuah model bagaimana seluruh desa dan kelurahan tersebut bisa saya masukkan di dalam satu platform digital. Jadi Anda lihat mungkin teman-teman ada aplikasi yang namanya inidesaku.id. Inidesaku.id adalah bagaimana 79.000 desa dan 4.900 kelurahan saya jadikan dalam satu platform digital. Kemudian saya juga kerjasama tentu dengan Biro Pusat Statistik, bagaimana ratusan indikator untuk setiap desa kita input di situ. Termasuk juga saya memanfaatkan teknologi geospasial. Sehingga dengan geotagging, setiap orang atau setiap tempat itu bisa tahu di titik mana di antara NKRI ini, Negara Kesatuan Republik ini, di mana dia posisinya dengan geotagging tersebut, dengan geospasial tersebut. Termasuk juga di dalamnya adalah batas-batas desa, batas-batas kecamatan, batas kota, kabupaten, dan provinsi, dan seterusnya. Jadi ini adalah satu platform digital yang menggabungkan bagaimana caranya agar supaya semua potensi desa, profil desa ada dalam satu platform digital untuk memudahkan kita mengetahui ada di mana. Atau paling tidak ada beberapa teman pada waktu saya misalnya ke Hong Kong, bertemu dengan warga negara Indonesia di situ, kebanyakan tentu saja adalah TKW atau TKI. Jadi dengan aplikasi ini, kalau mereka kangen ke desa apa, ada desa Citimun, Kabupaten Sumedang gitu ya. Dengan aplikasi ini Desaku, orang bisa melihat bagaimana perkembangannya, bagaimana profilnya, bagaimana desa wisatanya, bagaimana
begini dan sebagainya, termasuk berbagai indikator yang itu saya ambil dari Biro Pusat Statistik untuk dimasukkan di dalam platform ini. Nah, digital divide ini tentu terus kita penuhi, ya. Dan kemudian hari ini kita tahu AI ada di mana-mana, kecerdasan artifisial ada di mana-mana. Maka kita juga mengenal nih ada yang disebut dengan AI divide, ya. Selain digital divide, kita juga sudah mulai memperkenalkan sebuah istilah yang disebut dengan AI divide. Bagaimana kecerdasan artifisial itu menjadi salah satu alat bantu kita untuk menganalisis sesuatu, untuk membangun yang disebut dengan wisdom. Wisdom adalah ability, ya, kemampuan untuk mengambil keputusan berbasis ilmu pengetahuan. Nah, jadi bagaimana data, informasi berubah menjadi knowledge, berubah menjadi yang namanya wisdom. Nah, inilah sebetulnya yang akan dipandu dengan kehadiran yang namanya teknologi digital dan juga sekarang ada yang disebut dengan kecerdasan artifisial, ya. Dua hal inilah yang akan menjadi kunci bagaimana kita mampu dan memanfaatkan tetap di dalam sebuah koridor atau dalam sebuah framework yang tadi di dalam slide yang saya gambarkan tentang bagaimana membangun dan meluruskan peradaban digital. Silakan halaman berikut. Mbak, silakan halaman berikut. Boleh layarnya. Nah, jadi ini saya memberikan underline, ya, highlight dengan apa yang tadi saya sebutkan di atas. Bahwa kalau kita bicara membangun peradaban digital, 4 komponen utama yang tidak boleh, mau tidak mau harus punya. Jadi yang berkaitan dengan security, ya, keamanan, bagaimana kita memanfaatkan infrastruktur digital. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu bahwa yang berhadapan atau berbicara dengan kita adalah orang-orang yang mungkin quote unquote terpercaya. Makanya butuh yang namanya digital identity. Masuk identitas digital adalah sesuatu yang bisa dilacak, traceability, siapa dia, IP address-nya di mana dan sebagainya. Karena seperti sekarang, ya, saya hadir di sini secara online, secara daring, ada email address-nya, masuk dengan identitas tentu dengan digital, tapi kan kita tidak tahu di mana tempatnya, di mana tinggalnya dan segala macam. Kemudian bicara mengenai privacy, tentu data-data kita harus private. Nah, kita demikian leluasa mengisi berbagai macam platform digital dunia dan data-data kita mereka miliki gitu, ya. Waduh, luar biasa. Makanya kita harus membangun infrastruktur digital sendiri agar supaya data-data yang kita miliki, data-data yang dimiliki oleh keluarga kita dan sebagainya tidak menjadi milik orang lain. Nah, di sini dibutuhkan digital identity dan privacy, ya. Makanya sudah muncul undang-undang tentang perlindungan data pribadi, ya. Nah, ini juga menjadi salah satu kunci bagaimana kita menggarap yang namanya sosial fundamental itu di dalam peradaban digital ada dalam kategori laws, bagian dari leg, ya. Laws adalah peraturan perundangan termasuk undang-undang perlindungan data pribadi, undang-undang dan undang-undang yang terkait lainnya. Bicara mengenai reliability, mengenai bagaimana keandalan sebuah sistem. Jadi jangan sampai begini, kita berada di sebuah tempat di tengah kota misalnya, tapi ternyata kita tidak bisa sama sekali karena kapasitasnya atau dimensi dari jaringan yang dibangun itu terlalu sedikit. Padahal penggunanya sangat banyak. Sehingga walaupun kita berada di tengah kota, kita berada bukan di daerah blank spot area, tapi bad spot area, bukan hanya blank spot area. Nah, inilah kewajiban dari negara atau dari operator, dari penyedia internet service gitu, ya, ISP dan sebagainya, untuk menyediakan sebuah layanan yang bisa kita online dimanapun dengan kondisi yang baik, bukan kategori blank spot maupun bad spot. Silakan halaman berikut. Nah, teman-teman sekalian, inilah digital talents for the future. Sebetulnya kalau kita bicara future is now sebetulnya, kan. Inilah profesi-profesi yang sangat luar biasa. Jadi orang-orang dengan pengetahuan-pengetahuan tertentu di bidang digital ataupun relasi related dengan digital maupun related dengan yang namanya kecerdasan artifisial, ini adalah istilah-istilah baru, ya, istilah-istilah baru dari profesi-profesi baru. Tadi saya sebutkan prompt engineer gitu, ya, orang yang mengerti begitu. Ada yang namanya back end engineer, ada ahli UI UX gitu, ya. Ada yang namanya role changer, ada yang namanya boundary crosser, ada yang namanya macam-macam, ya. Jadi ini istilah-istilah baru yang profesi-profesi ini tentu akan menjadi sangat kunci dan begitu kita implementasikan di sebuah sektor yang namanya tadi berkesenian, berkebudayaan tadi, tentu ini ada keahlian-keahlian yang spesifik. Saya beruntung beberapa minggu yang lalu saya diundang di acara pertunjukan di sana di
apa istilahnya Ambu, studio Ambu di situ ya. Sunan Ambu. Sunan Ambu ya. Saya hadir di situ, saya melihat bagaimana yang namanya Samba Sunda gitu ya. Luar biasa. Jadi Ibu Rektor, saya menikmati betul acara tersebut. Karena apa? Karena luar biasa ini kombinasi gitu ya antara yang namanya musik, tadi budaya pop, mungkin ada budaya alternatifnya juga tadi istilahnya Pak Garin gitu ya. Jadi menurut hemat saya ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan bisa kita tampilkan. Dan melalui platform digital sebetulnya pertunjukan apapun bisa kita tampilkan. Ini saya akan masuk ke dalam slide berikutnya nih. Saya bicara mengenai metaverse ya, yang disebut dengan avatarism. Silakan slide berikutnya. Nah, ini platform Web3 ini tadi ada pertanyaan dari kawan ya di dalam obrolan kita, conversation yang ada di dalam chat kita nih. Bicara mengenai Web3, bagaimana metaverse atau avatarism. Karena melalui metaverse ini orang bisa hadir. Ini kan bicara mengenai virtual reality ya. Sebuah apa istilahnya platform virtual tetapi serasa real. Makanya istilahnya virtual reality. Jadi saya misalnya, saya pernah juga hadir nonton sebuah konser gitu ya. Waktu itu saya ada di Guangzhou ya. Tapi kemudian ada teman saya juga yang ada di London menyaksikan konser yang sama di kota yang lain, di New York gitu ya. Kemudian saya berkunjung bersama avatarnya di sana, kita bersama-sama di situ, padahal kita berada, yang satu ada di Guangzhou, yang satu ada di London gitu ya. Itu adalah avatar-avatarnya yang hadir. Makanya metaverse saya berikan istilah yang disebut dengan avatarism. Ini teman-teman anak-anak muda, para mahasiswa pasti sudah nonton juga barangkali film Avatar ya, Avatar 1, Avatar 2 gitu ya. Jadi metaverse adalah avatarism yang basisnya adalah teknologi blockchain dan itu adalah bicara mengenai sebuah perkembangan internet generasi ketiga. Web 1 generasi pertama, Web 2.0 generasi kedua, dan Web 3 adalah generasi ketiga. Jadi inilah yang namanya metaverse. Lanjut. Jadi menghubungkan dunia virtual dan reality. Tim kami bagaimana menciptakan yang namanya digital, avatar-avatar dengan pilihan-pilihan. Jadi silakan mau avatar yang mana, bisa diklik, bisa memilih baju seperti apa, sepatu digitalnya seperti apa, celananya seperti apa, aksesoris apa yang akan ditempelkan, sehingga pada waktu orang itu bertemu di dalam sebuah platform metaverse, Indonesian Verse misalnya, berkunjung ke sana, dia menggunakan sebuah tampilan gitu ya, avatar dengan segala macam aksesori digital yang melekat di dalam dirinya. Silakan halaman berikut. Nah, ini teman-teman sekalian ya, bagaimana sebetulnya metaverse ini memiliki kemanfaatan. Jadi dengan metaverse kita bisa membuat yang namanya digital twin. Ya, jadi sebagai contoh misalnya ya, dalam sisi korporasi misalnya, ada kita ingin memasang yang namanya perangkat-perangkat radio di dalam BTS ya, di dalam BTS digital ya, di dalam apa istilahnya konstruksi ya, konstruksi yang namanya tower untuk memasang perangkat-perangkat digital. Karena dia digital twin, kita bisa download dulu, kita melihat yang existing seperti apa, ada antena di mana saja, nanti posisinya pada titik sekian derajat dan segala macam, sehingga pada waktu orang pun yang datang memasang di dunia realnya, kita sudah ada pengalaman di dunia digital twinnya atau kembaran digitalnya, sehingga pada waktu datang dan memasang bisa lebih cepat. Yang semula mungkin perjalanan dinas harus ada sekian orang dan sekian hari menjadi lebih cepat. Nah, ini adalah kemanfaatan karena kehadiran metaverse sebagai digital twin. Dan semuanya termasuk juga adalah pelatihan. Modul-modul yang tadi pembelajaran gitu ya, dari berbagai macam jurusan, dari berbagai perguruan tinggi, bisa ditampilkan di sini. Jadi bisa dilihat, bahkan kelasnya pun bisa kita rancang futuristik, rancang seolah-olah kita berada di luar angkasa, seolah-olah kita berada di pesawat yang namanya Star Trek barangkali ya. Jadi saya ada rancangan juga seperti begitu. Jadi orang bisa menggunakan rapat bukan hanya menggunakan Zoom seperti begini, tapi kita semua avatarnya hadir di dalam sebuah ruangan yang ada di atas awan begitu ya, di dalam pesawat dan segala macam, dirancang seperti begitu. Atau kelas seperti biasa, seperti gedung Sunan Ambu begitu ya, seperti model-model bioskop, studio dan segala macam. Kemudian juga kita bisa membuat juga bagaimana caranya. Seperti gini, saya membuat aset digital gedung sate. Gedung sate waktu itu saya sampaikan kepada tim yang ada di gedung sate, di dalamnya ada yang namanya
Pak Emil, Kang Emil, gubernur waktu itu ya, Gubernur Pak Ridwan Kamil ada di dalamnya. Jadi avatarnya hadir bisa salaman dan berdialog dengan Kang Emil di situ. Bahkan kiri kanannya di dalam gedung sate ini saya pajang semua karya-karya Pak Emil, lukisannya, arsitekturnya, lukisan begini dan sebagainya. Koleksi-koleksi Kang Emil saya pasang di situ. Sehingga nanti para pelukis yang ada di mana-mana, galeri-galeri gitu ya, yang tadi saya turut prihatin juga dengan terbakarnya Museum Nasional gitu ya. Nah, jadi mestinya dengan membuat digital twin-nya kita tahu ditaruh di mana CCTV-nya, di mana alat-alat anunya, apa untuk pemadam kebakarannya, bagaimana security dan segala macamnya. Sehingga yang namanya museum itu dengan kehadiran yang namanya teknologi digital menjadi smart museum. Smart museum itu artinya apa? Aman, terkendali, kelihatan koleksinya ada di mana dan segala macam. Semua ada di situ. Jadi inilah sebetulnya kemudahan-kemudahan dengan kehadiran yang namanya teknologi digital termasuk teknologi metaverse. Silakan halaman berikut. Masih 2 slide lagi ke depan. Nah, saudara-saudara sekalian, ini kalau kita bicara mengenai use case metaverse itu banyak sekali. Personal branding. Jadi mahasiswa, saya sekarang sedang ada, bukan hanya sekedar bicara mengenai personal branding ya. Jadi sekarang misalnya saya menceritakan membuat potret-potret bagaimana yang namanya baliho-baliho para bakal caleg ada di setiap pojok begitu, aduh bertumpuk dan segala macam, sama sekali jauh dari estetika ya, yang kesannya adalah kotor aja gitu. Karena apa? Banyak sekali orang ingin apa istilahnya selfish begitu ya di situ. Jadi para narsis itu hadir di dalam baliho-baliho yang sangat luar biasa. Tapi kalau ditampilkan di dalam metaverse ya, bisa diakses anak muda, diakses oleh siapapun, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Sepanjang ada internet link, orang bisa melihat bagaimana baliho-baliho yang ada di dalam metaverse. Jadi personal brandingnya muncul di situ. Nah, hari ini saya juga sedang diskusi dengan salah satu ahli psikolog. Jadi saya mendapat ini beberapa data mengenai kondisi-kondisi mahasiswa yang mengalami yang disebut dengan MD ya. MD itu adalah bukan MACD ya, tetapi MD. MD adalah mental disorder gitu ya. Bagaimana kita sudah punya halodoc, tapi butuh juga yang namanya halopsi gitu ya. Kita butuh yang namanya professional helper yang khusus menangani masalah mental gitu ya. Nah, ini juga dibutuhkan. Kita akan platformnya sudah jadi, tinggal diimplementasikan sebetulnya, tetapi ini adalah platform metaverse di mana orang mungkin kalau memiliki apa namanya anxiety yang berlebihan, ingin curhat, ingin ngobrol segala macam, jadi mungkin bisa dengan avatarnya dulu, karena kalau langsung ketemu psikolog di sebuah tempat, disangkanya udah belum sudah disebut orang gila begitu ya. Tapi dengan adanya melalui avatar ini, avatarnya dulu bertemu, kalau memang dibutuhkan kopi darat, baru bicara dengan mentornya, dengan coachnya, dengan professional helpernya, dengan psikolognya, dengan psikiaternya dan sebagainya. Nah, inilah kemanfaatan-kemanfaatan yang kalau dilihat dari kacamata yang positif, justru peradaban digital itu memudahkan kita untuk membuat sesuatu, gitu ya. Halaman berikut silakan. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin menyinggung sedikit masalah modal sosial kita. Sengaja saya ambil ini ada istilah Sunda ya, silih asah, silih asih, silih asuh, silih wawangi. Itu adalah resultantunya adalah masagi. Masagi adalah pribadi yang sempurna. Jadi bagaimana kita bisa meluruskan jalan peradaban digital, bagaimana kita bisa membangun peradaban digital dengan baik dan benar serta bermanfaat, menciptakan tadi komitmen, resilience dan juga bicara mengenai prosperity begitu ya. Maka kuncinya adalah bagaimana di antara demikian banyak generasi-generasi X, Y, Z, generasi boomer, baby boomer maupun pre-boomer ini yang eksis semuanya, koeksis sekarang bersama-sama ada di Indonesia 270 juta penduduk begitu ya. Bagaimana kita memiliki apa yang disebut dengan agile leadership. Apa itu agile leadership? Agile leadership adalah kepemimpinan yang sangat agile, yang tangkas begitu ya, yang memaklumi segala sesuatu. Kuncinya adalah Leo dan Leos ya. Agile leadership adalah Leo dan Leos. Leo singkatan dari leveraging each other. Memberikan penguatan, memimpin dengan baik, memberikan pengetahuan, sharing seperti begini, ini adalah bagian dari Leo. Leveraging orang lain, leveraging others gitu ya. Plus juga ada yang namanya Leos. Leos dalam bangsa konteks tim. Leveraging others. Leveraging others itu aja memberikan ini apa namanya?
pengetahuan, membina, membimbing dan segala macam. Sementara yang Leo tadi adalah konteksnya adalah teamwork gitu ya. Jadi saling mengisi dalam konteks kultur kita yang disebut dengan di Indonesia terutama yang disebut dengan apa namanya Kasundaan begitu ya. Makanya Sundaism di sini saya bicara mengenai silih asah, silih asih, silih asuh yang disebut juga plus juga yang namanya silih wawangi. Nah, ini resultante dari ini semua yang disebut dengan masagi. Masagi adalah sebuah pribadi paripurna. Harapannya pribadi paripurna yang bisa tadi di dalam membangun masyarakat itu memanfaatkan teknologi termasuk juga berinteraksi dengan mereka. Basisnya adalah empati, estetika tadi yang disebutkan. Tentu ada etika, kemudian ada yang governance, ada yang disebut dengan apa humaniora tadi disebutkan ya. Elemen-elemen yang tadi disebutkan oleh para budayawan atau tadi pembicara sebelumnya yang menurut saya ini akan melengkapi bagaimana framework peradaban digital ini menjadi sangat utuh dan lengkap dengan kehadiran. Nah, bagaimana Anda semua ingin berkunjung gitu ke tempat kami? Kami sudah buat platform yang namanya Indonesian Verse. Tadi ada tawaran dari Ibu Retno untuk kerjasama dan segala macam. Welcome banget Bu, you are most welcome. Jadi ISBI most welcome. Silakan untuk melihat bagaimana yang namanya ini. Silakan halaman berikut. Jadi teman-teman sekalian inilah halo. Ya, nah Anda lihat di sini Digital Imperium Indonesia itu lihat Anda indonesianverse.id. Di dalamnya ada macam-macam isinya. Ada bermacam-macam apa namanya aset-aset digital yang bisa Anda kunjungin. Ada gedung sate, ada gedung macam-macam di situ, ada gedung seni, ada yang disebut dengan bagaimana perjalanan Wanadri mendaki Seven Summit ya, ada 7s.indonesianverse.id misalnya. Ada di situ. Itu yang Anda klik aja di situ ya. Kemudian juga kita ada hadir di situ, Anda silakan manfaatkan bagaimana platform ini sebetulnya bisa dimanfaatkan juga untuk kepentingan yang namanya e-concert atau virtual concert. Jadi ada kan saya dengar tadi ya Pak Iip cerita mengenai ada yang namanya prodi manajemen pertunjukan gitu ya dan seterusnya. Mungkin ada pertunjukan apa? Ada pertunjukan Cianjuran, Kacapi Suling, Karawitan, ada seni tari, seni teater, drama dan segala macam. Dengan menggunakan platform ini kita bisa kombinasikan. Mungkin kapasitas gedung Sunan Ambu hanya 1.000 begitu ya. Tapi peminat yang namanya Samba Sunda misalnya ya, ada di seluruh dunia. Lebih dari 30.000 atau mungkin bahkan 100.000. Mereka bisa datang ke yang namanya indonesianverse.id. Ada kombinasi antara orang yang hadir secara fisik di Sunan Ambu dengan yang ada di berbagai tempat di belahan dunia. Jadi mereka bisa bertemu dan berkumpul di situ. Jadi inilah berbagai macam kemudahan yang menurut saya kehadiran teknologi digital itu harus kita sambut dengan bukan dengan euforia ya, bukan dengan hype gitu ya, tetapi dengan rasional juga karena kita selalu memiliki yang disebut dengan social fundamental ya, peraturan perundangan, etika, estetika dan juga governance ya. Dan itu indikatornya ada di 3, commitment, prosperity dan juga yang disebut dengan resilience tadi. Jadi demikianlah teman-teman sekalian. Ready for question and answer ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.